Baik, boleh kita compare Ustaz Malik dengan penguatan dari narasi Al-Quran gitu ya. Kemudian juga boleh jadi juga kita bisa lihat dari naskah perjanjian lama seperti apa. Kita bisa rundutkan ya sehingga barangkali kita saling menguatkan di sisi referensi dan memberikan wawasan pencerahan gitu ya. Apa yang disampaikan Ustaz Felix ini cukup menarik dan ini ternyata secara genealogi ya saya pernah riset juga ayat-ayat Quran kemudian jadi compare dengan perjanjian lama dan turunan-turunannya sampai kita menemukan dari silsilah gitu kan. Mohon izin ya, saya sedikit ini berdiri, saya sudah siapkan flip chart ini belum ditulisin apa-apa. Coba kita runtutkan dulu secara genealogis sehingga apa yang tadi Ustaz Felix sampaikan kita bisa temukan, kan? Kita boleh turunkan dulu dalilnya dulu ya, dalilnya Quran. Ya, kita mulai dari surah kedua Al-Baqarah. Ya. Nanti saya ingin dari ayat 132 dulu. Yang mushaf standar sebelah kiri ya teman-teman ya. Agak sedikit ke bawah di studio kedua 33 34. Nanti baru pindah halaman. Ini dasarnya dulu. Nanti baru kita masuk ke turunannya Yahudi, Bani Israel. Boleh sini dulu Yahudi. Nanti kemudian kita ambil Bani Israel. Nanti kita sedikit juga akan bahas tentang Ibrani dan turunan-turunannya. Baik, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Kan? Wassa biha Ibrahim. Jadi narasinya nanti akan dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini insyaallah sepakat ya. Bahkan dari tiga keyakinan besar di dunia, baik itu Muslim saat ini ataupun Yahudi atau bahkan Kristen, kan? Baik, Ibrahim kita mulai dari sini narasinya. Kata Al-Quran disampaikan wassa biha Ibrahim dan Nabi Ibrahim alaihissalam mewasiatkan satu pesan penting tentang risalah tauhid. Ya, risalah tauhid karena di ayat 131-nya ya Allah berfirman, "Idz qala lahu rabbuhu ya aslim." Ya, qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, ini bisa kita lacak nanti dalam perjalanan sejarah, kan? Baik, aslim, patuhlah, tunduklah pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini turunan dari aslama yuslimu. Ya, kata perintahnya disebut dengan aslim, sifat keadaannya disebut dengan Islam, frame-nya. Ya, frame itu dalam bahasa Arab disebut din namanya. Ya, kalau kita masuk ke situ, frame ini namanya Islam. Karena itu di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 langsung ditegaskan inna dina 'indallahil Islam. Ketika masuk, maka ruang di dalamnya, semua turunan-turunannya, pintu-pintu, kemudian amalannya disebut dengan syariat itu, namanya silmi. Ya, makanya kalau sudah masuk, kita menjadi beriman yakin ke pintu itu, maka panggilannya berubah jadi amanu, orang yakin. Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang telah masuk ke frame Islam tadi, engkau yakin, kau beriman tanpa ragu, udkhulu fis silmi. Maka kalau kau sudah masuk, tunaikanlah kemudian turunan-turunan ajaran dari situ, kafah secara menyeluruh. Kalau kita dapatkan itu nanti, kita kerjakan dengan baik, maka Allah berikan reward kepada kita, apresiasi dalam bentuk salam namanya. Contoh di Quran surah 19 ayat 15, wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, ini warisan dari Adam alaihissalam diteruskan risalah ini sampai dengan kita bicara ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan mewasiatkan risalah Islam ini kepada banihi. Kalau bani itu sudah jamak, ya kan? Baik, mencakup jamaknya luas, umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Bani itu generasi turunan ke bawah, ya kan? Kalau laki-laki ibnun, perempuan ibnatun, ya. Kalau kita tuliskan di sini, saya ibnun seperti ini. Perempuan tinggal tambah ta di ujungnya, ya kan? Ibnatun seperti ini. Kadang-kadang kita hapuskan ini karena ini hamzah wasal. Kita bisa hapus, terus harakat i-nya pindah ke sini jadi bin. Ini jadi bintun, ya. Binti. Nah, kalau bin itu berarti anak laki-laki, Isa bin Maryam. Isa anak laki-lakinya, Maryam. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah anak perempuannya Abu Bakar. Demikian cara menerjemahkan. Kalau kita ingin gabungkan ini, ya, satu generasi ke bawah terus ya sampai terakhir itu disebut bani namanya. Bani. Ya. Kalau cuma anak, walad, jamaknya aulad. Quran surah 2 ayat 233, kalimat aulad pertama, ya kan? Ketika Allah menyampaikan wal walidatu yurdina auladahunna. Ya, keturunan sampai ke bawahnya, aulad ke bawah sebut dzurriyyah namanya. Dzurriyyah. Ya, Quran surah ke-52 ayat 21, ya walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Tapi kalau kita ingin jadikan semua generasi sampai habis, bani. Ya, makanya Nabi Adam itu punya keturunan sampai terus sampai berakhir, semua manusia. Karena itu semua kita keturunan ke Adam pada ujungnya kalau kita gali, ya, kecuali kalau ingin ada yang keturunan monyet itu bukan kita gitu ya. Makanya kita tolak ya. Ya sampai ke Adam itu bani. Makanya kita disebut di Al-Qur'an dengan Bani Adam untuk menunjukkan genealogi kita sampai ke Nabi Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Qur'an seperti Quran surah ke-7 ayat 31 ya Bani Adam.
Nah, kembali ke sini, ketika Allah sampaikan wasa biha Ibrahimu banihi, artinya ingin disebutkan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pesan ini terus sampaikan sampai keturunan-keturunan mereka berakhir sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyatnya. Jadi kalau nanti Ustaz Felix ingin katakan, saya ingin berikan wasiat kepada Bani Felix misalnya, nah itu anaknya, kemudian juga yang laki-laki, perempuan, terus turunkan risalah ini sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah. Siapa keturunan ini? Nah, yang kita kenalkan, beliau kemudian punya istri. Yang pertama ada Sayyidah Sarah, kan? Alaihissalam. Kemudian setelah itu ada Sayyidah Hajar, kan? Ya, Sayyidah Hajar, saya senang menggunakan kata Sayyidah. Ya, Sayyidah. Kalau orang Indonesia kan suka singkat Siti, gitu kan? Siti Hajar, Siti Sarah. Ya disingkat sih nggak apa-apa. Cuma nanti ada turunan kata di dialek bahasa Arab, Siti itu nenek. Gitu. Jadi, ada yang namanya sekarang Siti Fulan misalnya kan itu. Jadi izin ya, itu singkatan orang kita kadang menyingkat. Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar. Di sini ada Ishaq, kan? Nabiullah Ishaq alaihissalam. Sekali kenapa disebut Ishaq tahu? Belum, Ustaz. Ya? Baik, disebut Ishaq itu ada riwayat menyebutkan Ishaq itu ini kan bahasanya Ibrani ya. Ya, disebutkan Ishaq. Kalau kita turunkan ke bahasa Arabnya, ada yang menyebut dengan seakar dengan kata dhahak. Dhahak yaitu tertawa. Ya, kenapa? Karena ketika diinfokan beliau dalam usia 90 tahun ke atas itu akan punya anak, ya istrinya tertawa. Bahkan nanti ada menarik nih di Quran surah Hud. Hud teman-teman, surah ke-11 di ayat 71. Ya, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Jadi ketika kami infokan kamu akan punya keturunan nih, gitu kan? Nah, dan disebut nanti di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat di ayat 24 sampai ke 25 sampai nanti ke 30 ya, untuk persoalan ke Nabi Lutnya. Itu disebut Ishaq dengan sifat bil ghulamin alim, dan namanya nanti di Quran surah 11 ayat 71 dengan Ishaq fadhahikat, gitu kan? Maka karena beliau tertawa, ya apa mungkin gitu kan kalau di Adz-Dzariyat itu sampai nepuk-nepuk pipinya. Fasakat wajah. Ya apa mungkin yang begini semuanya keturunan kan? Fadhahikat, maka Allah balas dengan nama ini Ishaq. Karena kamu tertawa dari sini, aku berikan seorang anak, gitu kan, yang di luar nalar manusia dan memberikan hiburan kepadamu sehingga engkau merasa gembira sampai tertawa dengan lahirnya itu. Ya? Dan bukan hanya memberikan kebahagiaan, tapi dia sangat cerdas, jenius. Dan kejeniusannya ini nanti akan disalahgunakan oleh sebagian keturunan yang muncul saat itu, dan datanglah kemudian ada bagian-bagian terbaik yang bisa kita lihat. Kemudian Hajar alaihissalam, ada Sayyidina Ismail, ya. Dan ini sudah kita ketahui bersama, ini yang duluan dalam versi kita umat Islam, kan? Ini lahir duluan, usianya kurang lebih 14 tahun, Ustaz Felix. Ya, jadi 14 tahun duluan, ini ya, lebih tua dibandingkan dengan Ishaq. Jadi setelah Ismail nanti 14 tahun baru lahirlah Ishaq. Jangan salah, ternyata istri Nabi Ibrahim itu bukan cuma 2. Ya. Kira-kira berapa nih Ustaz Felix? Pernah dengar? Nah, itu nyerah saya, Ustaz. Ternyata ada lagi yang ketiga. Ketiga, namanya Kantorah. Ya, Kantorah. Nah, ini bahkan di Kantorah ini ada yang sangat sekali menarik ya. Ada yang sangat sekali menarik. Apa yang menariknya? Di Kantorah ini ada riset yang menduga, tapi ini perlu divalidasi, tapi sangat kuat sekali, bahwa ini boleh jadi nanti turunannya ke bangsa Jawi, ke Melayu ini, termasuk kita. Ya, dikenal dengan Kentura katanya, dari Campa dulu. Ya, kerajaan Campa Tempo dulu, bukan yang sekarang. Ya, itu di riset sampai nanti melahirkan keturunan-keturunan. Ini ada 6 anak. Ya, ada 6 anak dari sini. Ada kemudian Madian, kan? Ada kemudian Zamran, kan? Ada kemudian Medan. Makanya nggak tahu apakah Medan sekarang dari sini ya atau bukan, ya. Dan beberapa turunan-turunan ke bawah yang lain sampai 6 anak di sini. Kemudian yang keempat ada lagi. Ya, ini 1 2 3 4. Ada namanya Hajun. Ya, Hajun. Ini ya. Kalau ini nanti ada Madian, Medan, dan turunan sampai ke bawahnya, termasuk Surej. Ini nanti ada misalnya Kaisan. Ya, Kaisan. Makanya sekarang ada nama Kaizan gitu kan. Ini turunan dari sini. Hajun. Ya, Surej misalnya. Kemudian ada Umaim. Ya, dan turunan yang lainnya. Ini 5. Ini 6. Jadi di sini 1. Ini 1 anak. Ini 6, 8, ini 5. Ya, 8 tambah 5, 13. Dari keturunannya. 5, 6, 1, 1. Referensinya dari mana Ustaz? Coba dibuka kitabnya. Misalnya kalau kita kumpulkan ada Al-I'lam, At-Ta'rif wal-I'lam. At-Ta'rif wal-I'lam. Wal-I'lam karyanya Syekh Abdul Qasim As-Suhaili. Abdul Qasim As-Suhaili. Nah, ini dikutip juga, nanti kita bisa temukan di Al-Bidayah wa Nihayahnya Ibnu Katsir.
rahimahullah, ya, walaupun cuma sampai yang ke sini nanti. Ini diperdebatkan, tapi ini juga diteliti oleh para ulama-ulama kita, termasuk nanti dari turunan-turunan yang bisa kita lacak di referensi.